Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya dari perwakilan dari kelompok satu, Betul Episode Stay Foremost, akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui Zoom pada pertemuan kali ini. Oke, dari yang pertama ada anggota kelompok. Jadi anggota kelompok kami dari yang pertama yaitu Deliana Aurel Permata Dewi dengan NIU 533714. Kemudian ada Kania Nur Azizah Rayuntung dengan NIU 5350020. Kemudian Juno Sukoji Adi dengan NIU 538994. Kemudian Nisrina Salsabila Raffi dengan NIU 534275. Kemudian Zahra Rafanaura dengan NIU 535938. Selanjutnya ada Nadifa Naraya RA dengan NIU 535945. Kemudian ada saya sendiri, Muhammad Ikhwan Hidayat dengan NIU 543583. Kemudian ada Ahmad Qasim dengan NIU 545305. Dan yang terakhir ada Muhammad Gustavio AP dengan NIU 537601. Kemudian ada materi yang akan dibahas pada Zoom kali ini, yaitu yang pertama ada klasifikasi, kemudian deskripsi, kemudian karakteristik, kemudian habitat, kemudian distribusi, selanjutnya reproduksi, peran dan fungsi bagi lingkungan, adaptasi, dan ancaman. Oke, dari yang pertama, klasifikasi Lepisosteiformes. Dari filmnya ya, yaitu dia termasuk dalam film Chordata. Kelasnya termasuk Actinopterigi, keluarga Lepisosteidae, dan yang terakhir genusnya yang terdiri dari Atrasteus, Lepisosteus, dan Seminolis. Oke, selanjutnya deskripsi yang dibacakan oleh Saudari Aurel. Jadi, deskripsi Ordo Lepistosteiform. Ordo Lepistosteiformes adalah kelompok ikan yang termasuk dalam kelas Actinopterygii yang dikenal sebagai ikan gars. Ikan ini memiliki karakteristik fisik yang unik, seperti tubuh panjang, kepala meruncing, dan gigi tajam. Lepisosteiformes mencakup beberapa spesies yang sebagian besar ditemukan di perairan tawar di Amerika Utara dan Amerika Tengah. Mereka memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang bervariasi, termasuk kemampuan untuk bernafas melalui paru-paru yang memungkinkan mereka bertahan dalam kondisi dengan kadar oksigen rendah. Oke, selanjutnya ada karakteristik yang akan dibacakan oleh Saudari Erin. Terima kasih. Selanjutnya adalah karakteristik. Jadi di sini ikan Lepistosteiformes itu ditemukan di sekitar perairan Amerika. Nah, dia punya moncong panjang yang berfungsi sebagai paruh. Bentuk tubuhnya memanjang dan dilindungi oleh sisik ganoid terbentuk belah ketupat yang saling berhubungan, serta sirip median di bagian belakang dan sirip punggung di atas sirip dubur. Mereka ini memiliki gigi-gigi tajam dan sisik tebal yang tumpang tindih, menyerupai baju besi, dan dapat tumbuh lebih dari 6,5 kaki. Mereka juga mampu menelan udara jika diperlukan, yang memungkinkan mereka bertahan di perairan dengan kadar oksigen rendah dan salinitas tinggi. Sisik ganoid mereka ini mirip dengan sisik kosmoid, tetapi berbedanya dengan lapisan ganoid di antara lapisan kosmin dan enamel. Oke, selanjutnya yaitu habitat di tulis Steiformes yang akan dibacakan oleh Saudara Juno dan Saudari Naya. Mungkin mulai dari Saudari Naya dulu ya. Oke, habitat
dari ordo Lepisosteiformes adalah kelompok ikan yang dikenal sebagai ikan gar atau aligator gar. Habitat utamanya mereka biasanya berada di perairan tawar dan payau di kawasan Amerika Utara dan Tengah, serta Kuba. Meskipun beberapa spesies dapat ditemukan di perairan yang sedikit lebih asin. Untuk karakteristik habitat ordo Lepisosteiformes, yang pertama yaitu perairannya yang tenang. Ikan ini sering ditemukan di sungai, rawa, danau dengan arus yang lambat dan hampir bahkan tidak ada aliran arus. Kemudian yang kedua adalah daerah yang bervegetasi. Mereka cenderung mendiami perairan yang kaya vegetasi akuatik karena menyediakan tempat untuk berlindung dan berburu. Dan izin melanjutkan, untuk yang ketiga adalah toleransi lingkungan. Mereka memiliki toleransi yang tinggi terhadap variasi kadar oksigen dalam air, sehingga dapat bertahan di lingkungan dengan oksigen rendah. Hal ini disebabkan karena memiliki kantong renang. Mereka memiliki banyak pembuluh darah yang terhubung ke faring melalui saluran pneumatik yang banyak yang diperbesar dan memungkinkan mereka menghirup udara. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah keempat, perairan payau. Beberapa spesies Lepisosteiformes, spesies aligator gar, juga dapat hidup di perairan payau di dekat muara sungai yang bersentuhan dengan laut. Oke, Selanjutnya untuk selanjutnya ada distribusi yang akan dibacakan oleh saudari Zahra. untuk distribusi Lepistosteiformes yang pertama berasal dari perairan tawar dan payau di Amerika Utara serta beberapa bagian di Meksiko. Yang kedua ditemukan di Sungai Musi. Bagaimana ikan bisa berada di Indonesia? Yaitu karena adanya campur tangan dari manusia. Awalnya ikan dijadikan peliharaan, tapi seiring dengan berjalannya waktu, ikan tidak sanggup untuk dipelihara, sehingga pemilik ikan yang tidak bertanggung jawab menyebarkan ikan tersebut ke perairan Indonesia. Yang terakhir dikenal sebagai fosil gar karena berasal dari Danau Jurassik, yang artinya ikan ini telah ada bersama dinosaurus terbesar. Oke. Selanjutnya ada reproduksi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Ikan gar biasanya melakukan reproduksi pada musim semi, di mana suhu air dapat menyentuh 20 Celcius hingga 25 Celcius. Pemijahan dilakukan di perairan deras, pada daerah bebatuan atau berumput. Ukuran ikan gar betina dapat lebih besar daripada jantan. Biasanya, satu betina dapat dibuahi oleh 2 hingga 4 jantan sekaligus. Sekali pemijahan, ikan gar betina dapat memproduksi 4.000 hingga 70.000 butir telur. Telur ikan bersifat demersal dan menempel pada substrat di dasar air. Telur ikan akan menetas dalam kurun waktu 3-9 hari, tergantung pada suhu air. Telur ikan biasanya berwarna hijau dan bersifat toksik, di mana dapat menyebabkan keracunan hingga kematian bagi yang mengonsumsinya. Oke. Selanjutnya, peran dan fungsi bagi lingkungannya yang akan dibacakan oleh Saudara Vito. Baik, peran dan fungsi bagi lingkungan. Berikut adalah peran dari ordo Lepistosteiformes. Yang pertama, pengendali populasi. Lepistosteiformes adalah predator puncak di habitatnya. Mereka membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengendalikan populasi ikan-ikan kecil dan organisme lain yang bisa menjadi hama atau menyebabkan ketidakseimbangan di ekosistem perairan. Peran yang kedua, penyediaan nutrisi. Ikan gar juga menyediakan makanan bagi predator yang lebih besar seperti burung pemangsa dan mamalia. Selain itu, bangkai ikan gar yang mati memberikan nutrisi bagi organisme perairan lainnya, seperti mikroorganisme dan scavenger. Peran yang ketiga, penyaring kualitas air. Sebagai predator, mereka berperan dalam menjaga kualitas air dengan mengandalkan jumlah organisme yang berlebihan yang dapat menyebabkan eutrofikasi atau penurunan kualitas air. Untuk peran yang terakhir, sebagai indikator kesehatan ekosistem. Lepistosteiformes sensitif terhadap perubahan kualitas air.
sehingga kehadiran mereka seringkali menjadi indikator kesehatan lingkungan perairan. Penurunan jumlah mereka bisa menunjukkan adanya polusi atau kerusakan ekosistem. Oke, selanjutnya adaptasi yang akan dibacakan oleh saudari Mia. Baik, selanjutnya ada adaptasi. Adaptasi dari ikan gar sendiri itu biasanya dia mampu beradaptasi dengan cepat ya. Contohnya memiliki kemampuan untuk bernapas melalui kulit dan juga mengembangkan kantong udara yang memungkinkan mereka hidup di perairan rendah oksigen. Ordo ini dikenal sebagai predator oportunistik dan merupakan bagian dari rantai makanan tingkat atas, sehingga memiliki pola makan yang variatif. Selanjutnya yaitu ancaman Lepidosteiformes atau ikan gar dikategorikan sebagai ikan invasif, dikarenakan kemampuan adaptasi yang luar biasa terhadap berbagai macam kondisi lingkungan. Ikan gar tersebut dapat mencapai ukuran maksimal 3 meter, kulit keras, pertumbuhan cepat, serta ketahanan terhadap berbagai rentang salinitas air. Ikan gar menjadi puncak rantai makanan hampir di seluruh jenis perairan. Di habitat aslinya, sungai-sungai di Amerika, populasinya dapat dikontrol dengan adanya buaya. Akan tetapi di habitat yang bukan semestinya, ikan ini menjadi ancaman bagi spesies endemik. Ikan gar memiliki nafsu makan yang besar, sehingga dapat menghabiskan ikan-ikan endemik yang tidak mampu bersaing dengan ikan gar ini. Ikan gar juga dapat membawa parasit penyakit atau parasit yang membahayakan spesies endemik. Oke, mungkin itu sekian yang bisa disampaikan dari kami, kelompok 1 Leistoformes. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.